Rumah 2 lantai ini porak-poranda usai ledakan tabung gas terjadi dari dapur di Jalan Jembar 3 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bahkan akibat dahsyatnya ledakan, bagian depan rumah ini roboh ke jalan hingga rumah terbuka. Sementara itu bagian dalam rumah serta atap plafon dan tembok retak akibat besarnya daya ledak. Tak hanya itu, 1 unit mobil minibus serta pagar tetangga juga mengalami kerusakan. Kejadian bermula pagi tadi pukul 5.30 pagi saat pemilik rumah tengah memasak. Tiba-tiba warga dikejutkan dengan suara ledakan kencang. Saat diperiksa, rumah korban sudah mengalami kerusakan parah. Diduga ledakan disebabkan ledakan tabung gas LPG berukuran 12 kg. Akibat kejadian, Feni Herawati, 41 tahun, terlempar dari lantai 2 dan menderita luka bakar di sekujur tubuh. Korban segera dibawa ke rumah sakit Royal Taruma untuk mendapatkan perawatan. Sementara 3 anak korban selamat. Saat ini puluhan petugas PPSU diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi puing-puing bangunan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi berbahaya dengan melakukan drifting dilakukan 2 pengemudi mobil mewah di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi pun masih mencari identitas sang pengemudi. Satu persatu mobil mewah melakukan aksi nekat dan berbahaya drifting di persimpangan Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi ini viral dan diketahui terjadi pada 3 Desember lalu. Diduga aksi ini dilakukan untuk dijadikan konten media sosial karena ada sejumlah remaja yang berdiri di pinggir jalan lalu mengabadikannya dengan ponsel. Video viral dan polisi belum mengetahui identitas pengemudi mobil yang melakukan aksi drifting ini. Meski tak menimbulkan korban, namun aksi berbahaya ini tentu menyalahi aturan. Untuk mencegah terjadinya aksi serupa, polisi akan melakukan tindakan preemptif dengan melakukan pemantauan, menyiagakan personel, dan memasang rambu larangan di lokasi. Ya, memasuki tahun 2026, aksi tawuran masih terus saja terjadi. Menggunakan senjata tajam dan petasan, tawuran pecah di kawasan Rusunawa, Pesaki, Jakarta Barat dini hari tadi. Sementara di Tambora, pelaku tawuran lari kocar-kacir saat digerebek polisi. Polisi mencatat selama tahun 2025 lalu ada 440 tawuran yang meresahkan warga. Sambil membawa senjata tajam berukuran besar, sejumlah remaja terlibat aksi tawuran di sekitar rumah susun sewa Rusunawa Pesaki, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dini hari tadi. Sesekali terdengar suara ledakan petasan yang juga digunakan para pelaku untuk melukai lawannya. Seringnya aksi tawuran pecah menyebabkan warga sangat khawatir, takut jadi korban salah sasaran. Sementara di kawasan Jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat, tawuran dibubarkan polisi hingga para pelaku lari tunggang langgang meninggalkan motornya. Selain itu, senjata tajam juga dibiarkan berserakan di jalan hingga mengamankan sejumlah pelaku. Sebelumnya aksi tawuran juga pecah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. 2 kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, petasan, hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Polisi pun melepaskan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Namun akibat hembusan angin, gas air mata terbawa ke stasiun Manggarai dan membuat penumpang berlarian karena terdampak sisa gas air mata. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya mencatat selama tahun 2025 telah terjadi 440 tawuran di Jakarta. Polisi menyatakan penanganan tawuran tak hanya dengan pendekatan penegakan hukum, tapi juga dengan langkah-langkah preventif, di antaranya dengan melakukan patroli dan kolaborasi bersama tokoh masyarakat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menduga ada pihak yang sengaja membenturkan kelompok-kelompok warga sehingga konflik terus berulang. Pramono menambahkan jika tawuran lantaran energi anak muda yang tidak tersalurkan dengan baik. Namun Pramono mengaku belum mempertimbangkan akan memberikan sanksi pencabutan pemberian bansos sebagai efek jera pada para pelaku. iNews melaporkan.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 pelaku perang petasan yang menyebabkan 1 orang tewas ditangkap. Diduga tawuran dipicu cekcok yang berujung pengeroyokan. Perang petasan pecah di Jalan Kerung-Kerung, Makassar hingga merenggut 1 korban jiwa, pemuda 19 tahun. Korban tewas dikeroyok para pelaku menggunakan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban tak terima dagangan sang kekasih terkena petasan saat perang berlangsung. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku yang berusia 15 tahun hingga 25 tahun. Para pelaku pun dijerat pasal 170 dan pasal 351 berikut 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dr. Richard Lee diagendakan untuk diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan dan selebgram Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Akibatnya, ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dr. Richard tersandung kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh Dr. Samira Farasnas alias dokter detektif. Penetapan tersangka itu terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan tindak kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Sebelumnya, Dr. Richard Lee dijadwalkan diperiksa pada tanggal 23 Desember 2025, namun ia meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Perseteruan antara dua dokter ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung pada saling lapor ke polisi antara keduanya. Dr. Richard tidak sendiri karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 mantan teknisi PLN mendalangi pencurian kabel di gardu listrik PLN di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain merugikan negara ratusan juta rupiah, pencurian kabel PLN membuat warga kerap mengalami pemadaman listrik. Ayo, ayo. Polisi meringkus 2 pelaku sindikat pencurian kabel PLN di sejumlah gardu di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ayo. Ayo. Polisi meringkus 2 pelaku sindikat pencurian kabel PLN di sejumlah gardu di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku menggunakan atribut seragam lapangan PLN tak berkutik saat tim Reskrim Polsek Tambora menemukan peralatan untuk memotong kabel dari dalam tas pelaku. Dalam pengembangan kasus, polisi menangkap seorang pelaku lainnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari penyelidikan terungkap, sindikat pencurian kabel milik PLN ini didalangi mantan teknisi PLN yang sudah tidak bekerja selama 1 tahun. Para pelaku mencuri kabel di sejumlah gardu PLN mengakibatkan warga kerap mengalami pemadaman listrik. PLN pun merugi ratusan juta rupiah. Ketiga pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ada Amrina Rida di lokasi pencurian kabel gardu PLN Tambora, Jakarta Barat. Selamat siang Rida, apa dampak dari pencurian kabel bagi warga di sana Rida? Iya, Wiki dan juga pemirsa. Sebenarnya kalau kita berbicara berkaitan dengan dampak begitu ya, tentunya memang penuturan dari warga sekitar adalah bahwa dampak adanya pencurian kabel ini adalah sejumlah rumah di area tempat kami laporkan saat ini, yakni di area pengukiran Pekojan Jakarta Barat sempat mati listrik pada saat kejadian. Nah, sekarang kami tepat berada di depan gardu listrik yang berlokasi di area Jalan Pengukiran 4 RT 2 RW 2 Tambora, Jakarta Barat, dan ini adalah salah satu gardu listrik yang merupakan lokasi tempat terjadinya pencurian kabel tersebut. Nah, juru kamera kami, Andri Setiawan, sekarang memperlihatkan bagaimana situasi terkini. Kita bisa melihat bahwa di area gardu listrik tersebut, begitu ya, terlihat memang ada kabel-kabel yang terhubung satu sama lain. Dan kalau diperhatikan secara detail, Wiki dan juga pemirsa, kabel-kabel tersebut memang tentunya tersambung kepada rumah-rumah warga. Nah, yang paling terlihat di sini, di area gardu milik PLN yang bertuliskan listrik
pintar yang juga terhubung ke tiang listrik begitu. Di bawahnya kalau kami lihat ke bawah begitu terlihat ada beberapa kabel-kabel yang juga menjuntai begitu ya, dan memang dalam situasi yang nampaknya sudah terpotong. Dalam artian untuk kabel-kabel yang menjuntai dan juga terpotong ini adalah bekas kabel yang sebelumnya telah dipotong oleh para pencuri dan kemudian dijual. Nah, secara total kalau informasi yang kami dapatkan dari Polsek Tambora ini menyebutkan bahwa sindikat pencurian kabel yang mana salah satunya pelaku ini adalah mantan teknisi berhasil melakukan pencurian di 8 titik dengan total kerugian mencapai 220 juta rupiah. Namun memang hingga saat ini untuk listrik sudah menyala dan tentunya para pelaku sudah ditindak oleh Polsek Tambora. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Baik Rida, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,